Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan satu buah reel terbaru dari Sikari lagi nih. Ini variannya Force, tapi ada tulisan di sini tipis ya, green. Jadi ini varian Green Force atau varian terbarunya dari Sikari. Untuk di official sih yang saya lihat belum ada keranjangnya, tapi udah ada satu yang apa ya namanya? Shadow Master kalau nggak salah. Bisa dibilang itu serupa beda warna. Yang kita terima ini yang varian Green Force-nya. Untuk ukuran yang saya tahu ada ukuran 1000 sampai 4000, tapi yang kita terima atau kita pegang ini ukuran 2000. Seperti apa fitur-fiturnya kita coba lihat dulu dari gambarnya. Di sini ada 51 ball bearing. Ini ada PH power handle, ini ada gambar body rotor, ini ada ATF. ATF apa ya saya lupa. Nanti kita coba lihat di tulisan belakangnya. GRF ini gravity rail foot, CNC untuk material aluminium yang di cutting. Jadi CNC itu proses cuttingnya. Terus ada ERK, ada 9 kg sama 5,2 untuk rasionya. Nah, di sini untuk penjelasannya, screw in power handle, nano graphite body dan rotor, anti twist fin, ATF. Terus GRF, gravity rail foot, computers balance rotor, anodized aluminum spool, anodized aluminum handle. Sama ERK ya, ergonomic rubber knob. Dengan rasio 5 dan power di 9 kg, line capacity-nya 0,23 ada di 160 meter. Jadi kita langsung buka aja untuk penampakan dari reel Sikari Green Force. Oke. Untuk unitnya kita simpan dusnya di sana, dan setiap pembeliannya kalian dapat satu buah reel juga dengan handle-nya. Cuma seperti ini ya. Untuk bandrolnya yang saya lihat sih 200 ribuan, tapi di beberapa toko ada yang dijual di bawah 200 ribu. Jadi nanti kalian cek aja di keranjang video ini ya. Oke, ini tagnya kita simpan aja, dan ini untuk penampakan dari reelnya. Nah, ini dia. Warnanya hijau. Nah, sesuai dengan tipenya Green Force. Nah, ini kalian bisa lihat Green Force ukuran 2000, dan dia memiliki bentuk yang sedikit berbeda, terutama yang tadi saya bilang gravity rail foot. Di bagian rail footnya ini asimetris. Jadi kalau dari yang saya terima ya, atau yang saya pelajari ya, gravity rail foot itu dia memindahkan center of gravity-nya ke arah lebih belakang, kurang lebih kayak gitu ya. Dan itu bisa jadi nanti bakal kerasa di joran-joran dengan tipe solid tip. Nah, dengan joran solid tip itu biasanya kan kadang-kadang ada rasa berat ke depan. Nah, dengan bobot reel yang sama atau misalkan di bawahnya, ini bisa dapetin balance yang lebih enak. Jadi kita nanti akan cobain aja ke reel ke joran ya, ke joran yang solid tip lah dari Sikari juga. Lalu untuk desainnya di bagian bawah dia tidak menggunakan lagi switch anti reverse. Jadi sudah tidak ada switch anti reverse. Untuk rotornya bentuknya U banget. Tapi kalau saya coba tekan sih ini cukup rigid ya. Seperti ini. Yang sebelah kanan nggak usah dihitung. Kita lihat yang sebelah kiri ini udah cukup rigid untuk power yang saya berikan terhadap reel ini. Terus di bagian bell wire-nya dia masih klasik sih. Di sini ya klasik, belum yang kayak kerucut gitu ya. Ini bulat gini. Di bagian body dia ada bolong di tengahnya, tapi sudutnya bagus ya. Bentuknya menurut saya keren dari segi tampilannya. Terus untuk spoolnya sendiri ini masuk kategori medium. Bisa dibilang medium ya. Disebut deep banget enggak juga, disebut shallow juga enggak, reguler aja. Dan untuk drag knob-nya ini udah dangkal sekali ya. Jadi bisa dibilang udah enak lah. Nggak, ceritanya kan kalau orang-orang kalau yang pakai tinggi katanya suka kena. Tapi saya pribadi sih jarang sih, saya juga nggak tahu kenapa. Dan untuk di sini ada tulisan 51 ball bearing di bagian cover one way. Dan di sini untuk powernya 9 kg. Untuk handle-nya sendiri dia masih menggunakan two-piece handle atau handle yang ada engselnya seperti ini. Terus di sini ada bushing saya lihat ya. Ini ada satu bushing, ada water seal juga. Di sini belum kelihatan lagi, dan kurang lebih kalau dari penampilannya kayak gini. Oh, di bagian handle cap kita cek ya. Bentar, ini harus sejajar dulu. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya. Di sini kan saya udah cobain reelnya. Kalau kalian nemuin ini spacer lah bisa dibilang ya, spacer, ini jangan kalian lepasin. Kenapa? Karena kalau misalkan dipasang tanpa spacer, ini dia longgar ya. Jadi nggak pas lah. Kecuali kalau kalian ganti dengan tipe one piece ya. Kalau ganti dengan tipe one piece, sebentar saya coba ambil punyanya Daido, mana Daido.
Daido ini ya. Kita ambil dari Daido Azur. Nah, ini kan Daido Azur ini tipenya One Piece ya. Kalau ulirnya sih nggak masalah, ulirnya nggak masalah. Tapi untuk di bagian kayaknya beda juga ya. Sorry, bentar. Oh beda, ternyata nggak bisa ya. Ini kecil ukurannya, ternyata nggak bisa. Sorry. Dah intinya kalau ada washer atau spacer ini jangan sampai kalian lepasin. Ini ulirnya lebih kecil ternyata. Nanti kita coba ukur-ukur aja. Jadi itu harus tetap ada di situ. Sebaiknya jangan sampai hilang. Nah kalau ini baru dia aman ya. Nah, kalau untuk di bagian handle sendiri dia masih ada space tipis ya, seperti biasa. Kalau mau diakalin nanti bisa. Untuk putarannya seperti ini. Terasa cukup ringan dengan rasio 5-nya. Ada sedikit suara. Yap, seperti ini. Kurang lebih kayak gitu ya, terakhir nih. Ada sedikit suara doang ya. Dan untuk sound clickernya ini garing. Kenceng banget. Nah, di bagian bibir spool juga udah V-shape, udah aman. Safety clip udah pakai bahan besi ya, logam. Dan otomatis kita cek. Oke, otomatiknya enak. Kalau ada momentum. Kalau mentok bisa ya, kalau mentok bisa, paling gini pegangnya. Karena kalau kalian nggak tahan di sini kayak ngebebani aja gitu. Tapi bisa kok ya, otomatiknya enak. Cuma yang saya rasa sih rata-rata kalau pakai spinning jarang pakai otomatis sih, tutup gini aja. Biasanya sih itu yang saya tahu. Dan di bagian handle dia pakai bahan rubber ya, hard rubber. Ini masuk kategori apa tadi? Ergonomic rubber knop ya. Apa? Lupa. Ergonomic rubber knop. Dia tipe gepeng kayak gini. Dan nanti kita coba buka. Sebelumnya kita cek aja untuk kekakuan bodinya. Tadi rotor udah. Nah, untuk kekakuan bodi kalau kita tes di sini ya. Seperti ini, pasang dulu. Untung punya joran yang warnanya hijau juga. Ini dari Shikari Warrior. Kurang lebih kayak gini ya. Masih ada pergerakan layaknya body grafit ya, seperti ini. Dan untuk spooling, kita akan coba aja spooling ya. Seperti ini balancingnya. Oh, gini nih. Di sini saya ilustrasiin dulu. Untuk Shikari apa ini namanya? Green Force ya. Shikari Green Force ini tuh bobotnya, aduh habis baterai. Kenapa ya? Bentar. Suka longgar ini. Nggak prepare dulu guys, dadakan aja bikin kontennya. Oke, tahan. Dan ini bobotnya ada di 207 gram ya. 207 gram. Kalau kita bandingkan dengan Skadi yang kemarin kita review, 238 gram. Itu untuk Skadi ya. Jadi ada selisih bobot 207, 30 gram. Ada selisih bobot 30 gram yang kalau misalkan di joran Shikari Warrior, saya ambil top sectionnya dulu bentar ya. Nah ini dia untuk top sectionnya. Kita coba pasangin dulu. Siapa tahu nanti teman-teman yang nganggapnya saya nggak pakein top sectionnya. Kalau dengan Shikari Skadi, ini balancingnya akan kita coba cari ya. Oke, balancingnya ada di sini. Nah ada di sini ya. Kurang lebih ini berapa ya? Saya kasih tanda deh ya. Nah seperti ini. Nah ini ya. Saya kasih tanda sebentar. Kalau dari atas ini kayaknya miss. Tapi kurang lebih ada di sini. Ada di. Nah, jari saya nginjek di sini ya. Ini untuk balancingnya dengan bobot 238 gram. Nah, kalau pakai Shikari apa ini namanya Green Force, kita coba aja cek balancingnya. Oke. Balancingnya ada di titik yang bentar. Ini udah seimbang ya. Saya naik turun gini tuh. Teman-teman perhatiin. Ini udah nggak ada yang megangin di depan dan di belakang. Kita lihat tangan saya lebih banyak masuk ke sebelah sini ya. Jadi lebih banyak ke arah belakang. Jadi dia mindahin center of gravity-nya dengan bentuk real foot yang seperti ini. Itu yang saya cobain, yang saya teliti di sinilah istilahnya, tes-tesan tipis-tipis. Dibanding dengan yang berat 238 gram dengan bobot selisih 30 gram. Tetap aja si balancingnya dia mundur dikit.
Kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya akan coba spooling aja. Siapa tahu kebayang lah ya sama teman-teman. Oke, talinya udah saya coba siapin. Ini kita pakai PS1 standar, brand-brand lokal di Indonesia. Sebentar, belum masuk ke cincin. Kita akan coba spooling aja untuk ngetes hasil gulungannya. Ini ada 4 ukuran, dari ukuran 1000 sampai dengan 4000. Tapi yang kita pegang ini ukuran 2000. Kebetulan ini ngeblend banget ya. Cocok sekali, warnanya hijau ketemu hijau. Oke, kita langsung tes aja untuk gulungannya. Oke, dragnya. Wih, kencang bener ya. Gokil nih suara klikernya. Mantep lah ini mah. Enak buat ini ya, apa namanya, spill-spill ke temen. Nah, kita coba gulung. Dragnya kayak longgar. Saya ada kecurigaan sih di belakang sini ya. Di belakang sini ada kecurigaan, jadi kita coba tes lagi aja. 3 warna lagi. Ya, di belakang ini kurang terisi, di depan agak sedikit numpuk. Jadi di sini harus kita tambah spacer ya. Dan kalau misalkan sebentar, spacernya kayak apa sih ini? Bentar ya. Oh, spacernya normal sih. Ada support bearing ternyata ya. Ada support bearing di bagian spoolnya. Oh, ini. Bentar, saya ambil dulu reel yang punya apa ini namanya? Punya spacer kayak gini sih. Ini spacer biasa, tapi ini bagus bahannya teflon. Sebentar ya. Oke, kita dapat satu reel sebagai donasi. Kita bisa pinjem. Di sini ada spacer, warnanya mencolok sekali ya. Tapi bukan dari brand lokal kok itu ya. Kita simpan spacer di sini, kita pasangin juga spacer yang ini. Nggak tahu harus dipasang atau enggak. Terus kita pasang lagi ball bearingnya dan kita pasang terakhir water seal-nya. Ya, bukan water seal, o-ring, sorry, o-ring. Itu stopper sih, stopper bearing. Kita coba pasangin lagi di sini untuk drag knob-nya. Oke, kita lihat apa dia bisa langsung recovery dengan baik untuk talinya. Nah, di sini kelihatan ya. Di depannya ada hijau-hijau, tapi di belakang udah nggak ada hijau-hijau. Jadi, otomatis spool udah maju ke depan, dan gulungan tali seharusnya bisa menjadi lebih baik. Oke, talinya udah selesai dan kita coba tarik dulu, udahlah sampai sini aja. Nah ini ya, untuk hasil spoolingnya sekarang jadi lebih rata. Di depannya ada sisa sedikit tadi, di belakang ada sisa sedikit yang awal. Jadi menurut saya nggak masalah kalau misalkan diulang dari awal, ini harusnya bisa rata dengan baik. Tapi ini udah cukup rata, udah cukup bagus menurut saya pribadi. Terus untuk line roller, bentar, dragnya kenceng ini. Oke, line rollernya agak sedikit tersendat-sendat, bener nggak? Oh nggak, tadi masih belum jalan aja kayaknya. Seperti ini. Nah ini dia. Ada pergerakan tapi ada tersendat-sendat sedikit, sedikit doang. Mungkin nanti bisa dikasih oil dan lain sebagainya. Tapi overall udah bekerja lah ya line rollernya. Kita coba rapiin lagi, terus kita kasih drag yang sedikit lebih apa ya, lebih turun aja powernya. Oke ya, sama di tekanan drag yang lebih rendah. Ini juga agak sedikit tersendat-sendat. Tapi untuk suara klikernya ini garing banget ya. Tapi agak turun sejak ada tali. Jadi waktu tadi talinya kosong, ini berisik sekali. Pas ada talinya turun sedikit untuk suara dragnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk spooling udah kita kerjain juga, dan kita akan coba lihat aja dalemannya seperti apa dari Sikari Skadi, ingat ya Skadi ya, Green Force 2000. Ini bisa dibilang masuk hitungan yang kecil ya, 2000-nya. Body compact, bukan body yang bongsor. Jadi ini cukup kecil dengan bobot yang cukup ringan, 207 gram.
Kalau udah ada talinya jadi berapa nih? Full tali ya, anggap full tali. 212 gram. Ya, cuma nambah 5 gram. Dan balancingnya juga menurut saya udah cukup bagus. Jadinya kita punya kontrol atau keseimbangan di tangan. Itu lebih enak. Otomatis nanti jari tengah sama jari telunjuk lebih ringan lah untuk ngegerakin set tackle-nya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah ini nih ada tulisan Gravity Real Foot. Oke, kita coba intip-intip aja seperti apa jeroannya. Mungkin basic sih, mungkin ya. Saya juga belum pernah buka di bagian handle. Ini di paten. Oke, seperti ini di paten. Handle two piece dengan ulir yang bisa dibilang kecil. Ini diameter berapa ya ulirnya? 4,3, 4,4. Mungkin ini 4,5. Kalau dibanding handle-handle yang lain, reel-reel normal ya, kayak misalkan kalau reel-reel universal itu di 5 kalau nggak salah. Ini 5. Nah ya, 4,9 atau pendekatannya ke 5. Jadi bisa dibilang jangan sampai hilang handle, jangan juga sampai hilang spacer ini. Ya kalau hilang juga bisalah diakalin tipis-tipis. Terus untuk di bagian tutup spoolnya bagus sekali, dangkal. Dan di sini saya lihat ada water seal. Oke, ada water seal. Di sini untuk springnya spring biasa. Murnya kayaknya pakai aluminium kayaknya. Dan untuk spool CNC aluminium. Terus clickernya advent clicker. Ada satu tempat support bearing. Dan di bagian drag washer atau pengereman kita coba lihat. Oke. Di sini ada satu key washer. Dan di sini ada satu drag washer ya. Drag washernya cuma satu. Sebenarnya entah ini berpengaruh atau enggak ke maksimal drag di sini yang tulisannya 9 kilo, tapi kalau dari bodi kecilnya mungkin ini hanya inilah untuk penjualan aja. Karena yang saya rasain sih kalau dragnya sendiri menurut saya cukup halus ya. Saya coba pasangin dulu bentar ya. Kita cek untuk kinerja dragnya. Tapi saya nggak akan timbang pakai itu ya, pakai timbangan ditarik itu nggak perlu lah ya. Ini cuma untuk ngerasain feel dari dragnya aja. Oke, cukup halus. Yap, ya masih halus. Oke, ini udah mulai berat. Lumayan, ini kayaknya ada di 3 sampai 4 kilo, mungkin 5 kilo ya. Kalau yang saya rasain sih mungkin ada di 4 atau 5 kilo lah dari power dragnya. Itu hanya takaran prediksi doang. Dan untuk mempersingkat waktu kita langsung lanjut lagi aja. Di sini ada satu stopper untuk support bearing dan di sini ada satu support bearing. Ini ada washer originalnya. Terus washernya gepeng ini. Ketekan tadi sama drag. Nah, ini yang tadi saya kasih tambahan kayak gitu. Terus untuk ukuran bearingnya, di sini dia pakai 472 kayaknya. 472 ya, support bearingnya 472. Dan di sini ada clicker advent seperti ini. Di belakang ini ada satu spacer, ada satu penahan juga ya, spacer atau washer, pokoknya ini yang nahan. Ini ganjel ya, spacer masuknya. Dan di sini ada agak belepotan ini ya. Ada water seal atau o-ring bisa dibilang. Di sebelah kanan juga ini ada o-ring kah? Oh, di sini nggak ada dia. Hadir. Di sini nggak ada o-ring ya. Di handle cap nggak ada o-ring. Tapi kalau kalian punya yang seperti ini, ya, punya yang seperti ini bisa kalian tambahkan aja. Misalkan pakai yang biasanya sih ukuran yang ini sih, biasanya ya. Misalkan seperti ini, nah tinggal pasangin ke sana. Suruh masuk ke dalam. Dah, gitu aja, beres. Terus kalau kita lihat lagi di sini dia pakai mur rotor pakai bahan aluminium. Ini kuncinya 10 yang saya lihat. Betul. Kunci 10. Terus kita cabut rotornya. Ini rotornya slim. Bentuknya sih kaku-kaku ya atau kayak kotak-kotak gitu. Menurut saya udah cukup oke dengan drag yang tadi saya coba puter. Jadi kalau di 9 kilonya mungkin nggak seperti itu, tapi oke lah, sampai di 5 kilo mah menurut saya masih jalan. Otomatiknya kerasa enak. Dan kalau kita coba buka di bagian line rollernya, line roller seperti ini. Oke, skrupnya, kalau obeng ini kurang magnetnya, harusnya pakai obeng multifungsi. Dan ini untuk bell wire-nya klasik ya, bell wire klasik. Ada satu apa ini, bushing apa bearing? Ntar kita coba keluarin dulu. Oh, ini bushing, pantes agak tersendat-sendat ya. Ini dia bushing kuningan ya.
Dan di atas dia pakai bushing plastik. Jadi dia pakai 2 bushing. Kalau mau di-upgrade boleh. Saya coba cek untuk diameternya ada di 4, 7, 2. Ini bisa support bearing dipindah ke line roller bisa kalau kalian belum beli ya. Untuk mengoptimalkan line roller. Tapi kalau kalian mau optimal dari spool, nggak usah, berarti biarin aja. Ada 2 kamar yang terpisah atas bawah, bisa pakai 2. Dan untuk line rollernya kayaknya ini bahan stainless. Ya, tipis sekali kandungan magnetnya atau kandungan besinya. Ya, jadi nggak ketarik dengan kuat. Harusnya itu punya daya tahan yang cukup bagus juga. Dan di bagian sini ini biasanya sih warna-warna gini masih kencang. Ke N52. Ya, betul, kencang sekali. Agak susah ngelepasinnya. Dan kemarin ada yang komen, Bang, kalau bisa dibuka di bagian sini karena takutnya ada bushing kah atau ada bearing kah gitu ya. Jadi kita coba buka aja. Nah, ini ya. Untuk di bagian bell arm dia pakai bahan grafit juga. Sorry, saya lupa ada anti twist fin. Ini ya, anti twist fin yang bikin tali langsung masuk ke line roller. Itu ada fitur yang lumayan juga. Dan untuk otomatis sama spring gate-nya semua udah bahan logam, jadi kita simpan aja untuk rotornya dan kita coba buka ke bagian one way-nya. Di sini dia pakai baut standar ya. Positif, obeng positif, plus ada 3 skrup. Nah, ini ya, covernya kayak gini aja. Ada sedikit minyak-minyak di sini. Dan untuk one way-nya kalau kita tarik sama pinion, oke, ada 2 saya lihat. Di sini ada 2 bearing ya. Satu di depan, nggak ada spacer di sini. Satu di depan, satu ini one way. Ini one way yang udah fix ya. Dengan 6 bearing bambu biasanya. Betul, 6 bearing bambu dan di belakang ada satu bearing lagi. Ini bearing stainless sih, bearing stainless. Yang belakang kalau kita coba ukur ada di 7. Tebalnya luarnya ada di 11, tebalnya 3, 7 11 3. Yang di bagian depan ini ada di 7 14 4. Oh, 7 14 3,5 di bagian depan. Depan pinion. Untuk pinionnya dia pakai apa ini? Kuningan. Kuningan. Dan di sini kayaknya udah sih. Gampang ini mah. Ada 4 skrup terakhir. Kalau kita hitung bearingnya tadi ada 5 plus 1 ya tulisannya ya. Di support 1, di sini 2, udah 3, berarti tinggal kiri kanan hitungannya. Tinggal di main gear kiri dan kanan. Kalau di kiri sini udah keintip juga ya. Oke, untuk skrupnya masih kencang sih. Sama N52 ya, khususnya sama N52. Sama obeng magnet juga masih nempel. Sebentar saya ambil obeng magnetnya dulu ya. Untuk ngetes. Mana dia? Nah, ini dia. Nggak ada matanya. Kita ambil matanya dulu. Oh, nggak terlalu ternyata, tapi nempel. Ini setengah sih, setengah nempel, setengah enggak. Kalau pakai obeng ini, kalau yang mana tadi? Oh, yang ini juga enggak ternyata. Enggak terlalu, enggak kenceng. Ya, sedang berarti lumayan lah. Skrupnya nggak terlalu mudah korosi berarti. Kalau yang ini kayaknya kenceng nih. Nah, ini masih agak kenceng kayaknya. Yap, kurang lebih seperti itu. Dan kalau pakai N52 nggak adil sih. Ini terlalu kuat memang magnetnya. Jadi kita lihat lagi di sini dia pakai bahan grafit di bagian body, terus ini pakai line roller, pakai tertutup juga line roller, pakai bearing ya, bearing tertutup juga, cukup ketat ini. Oke, kita lihat lagi ya, bearing standar, ukurannya di dalam ada di 8, sebelah kiri handle 12 dan 3,5, 8 12 3,5. Ini untuk main gearnya kita lihat kayak grease-nya cukup banyak ya, warna putih kayak gini. Giginya pakai zinc biasa. Ada satu spacer di sini, tapi tadi masih ada jeda. Jadi kalau teman-teman punya spacer kayak gini, masukin sini juga boleh. Dengan diameter ada di 8, luarnya sekitar di 11. 8 11 nanti tebelnya bisa 0,1, 0,2, 0,3 itu tergantung. Nah, tergantung space-nya ya. Ini yang dipakai 0,5. Dan ini untuk gearnya ketebalannya kalau saya lihat 2,5 kayaknya ini. Oke, 2,2, 2,3. Saya cek lagi. Betul, 2,2. Untuk diameter gear ada di 27,5 standar. Terus saya lihat di sini untuk di bagian main shaft ya. Main shaftnya cek. Oke, masih lumayan. Kalau ke N52 masih kenceng.
Terus untuk bagian lokomotifnya dia dikunci di ujung. Nah, ini untuk oscillation gear ya. OSC gear masuknya ke sana, situasnya. Terus kita lihat lagi di sini nggak ada skrup di bagian OSC gear. Yap, di sini juga nggak ada bearing dan ini bearing terakhir di sebelah kanan. Dan di bagian OSC-nya juga, sorry, di lokomotif slider juga nggak disupport sama slider guide. Bentar ya, kita cek dulu. Ini 7 di luar, di dalam, 11, 3. 7, 11, 3 di bearing sebelah kiri, belah kanan. Dan ini untuk lokomotif slidernya, ini dia disupport sama satu plat aja di atas, seperti ini. Oke, dia masuk kayak gini. Yang di bawah ini langsung ke bagian body. Yang bawah langsung ke bagian body, ketemu dudukan di sini juga, ya. Jadi ini untuk dudukan slider guide-nya. Langsung ke body yang bagian bawah. Kalau yang atas ada platnya, kurang lebih seperti ini. Menurut saya basic ya kalau dari segi skematiknya, tapi yang bikin beda adalah gravity rail foot-nya. Jadi kalau ada teman-teman yang misalkan ada keluhan, kayaknya tackle saya berat ke depan deh karena solid tip ya. Untuk mundurin sedikit ya, bisa pakai ini ya. Dengan fitur atau teknologi ya, gravity rail foot dari Shikari Green Force. Dan ini kalau nggak salah, feeling saya kembarannya sama Shadow Master. Nanti saya masukin aja keranjangnya biar teman-teman bisa lihat sendiri. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya dan tidak banyak salah kata dari yang saya ulas di sini. Kalau ada teman-teman yang tertarik, langsung cek link di deskripsi atau di keranjang video ini. Saya Fajar, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.